Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wahidil burhanu al-mabsus fi wujudi karum wa ihsanu. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tilyatil adya wa min babil yahsyar sayyidina Muhammadin muhtar wa ali ahyar adadani amillahi wa ibdalih amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, yaitu nikmatul ujma, nikmat iman wal Islam. Salawat berbingkiskan salam semoga bercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Andi Rohaidi. Saya akan menerangkan materi yang berjudul Gerakan Fundamentalisme dan Radikalisme Islam. Gerakan Fundamentalisme dan Radikalisme Islam. Kalian pasti penasaran apa yang dimaksud dengan fundamentalisme dan apa yang dimaksud dengan radikalisme. Fundamentalisme berasal dari kata fundamen yang artinya itu prinsip dasar hakikat. Dalam bahasa Arab juga yang berkata usul yang artinya itu pokok. Kaum fundamentalisme juga adalah tidak mau menerima perubahan. Tidak mau menerima perubahan, mereka menentang perubahan atau pembaruan dan berkeinginan ingin berubah ke masa lampau, mengembalikan nilai-nilai keislaman pada zaman dahulu. Seperti pada zaman Rasul, mereka ingin memakai hijab, cadar, dan lain-lain dan lain sebagainya. Kita lanjut kepada radikalisme. Radikalisme itu adalah menginginkan perubahan dengan cara kekerasan. Jadi radikalisme itu menginginkan perubahannya itu dengan cara kekerasan. Persamaan dan perbedaan fundamentalisme dan radikalisme Islam. Persamaan itu sama-sama ingin menuju Islam, tetapi perbedaannya itu kalau fundamentalisme itu lebih paham ke agama, sedangkan radikalisme lebih paham politik. Mereka itu, kaum fundamentalisme itu berjuang dengan cara berdakwah, tetapi radikalisme berjuang dengan cara jihad. Fundamentalisme dan radikalisme Islam itu mempunyai sebab lahirnya radikalisme. Sebab terjadinya radikalisme itu satu, lemahnya pengetahuan tentang agama. Mereka itu tidak terlalu paham terhadap agama. Yang keduanya itu berlebihan mengharamkan. Yang ketiga, mempelajari ilmu hanya dari buku, dari mushaf Al-Quran, bukan dari Al-Quran atau tafsirnya. Yang keempatnya itu lemahnya pengetahuan tentang sunatullah. Fundamentalisme dan radikalisme Islam, bahkan menurut Kontowijoyo, bahwa fundamentalisme itu mempunyai 3 ciri khas. Yang pertama itu ingin kembali ke masa Rasul. Yang kedua, ingin kembali ke alam. Contohnya gimana? Ingin kembali ke alam, mereka tidak menerima wewangian
yang bercampur dengan alkohol. Yang ketiga itu sering kali dicap teroris. Jadi warga Amerika Serikat, Cina, Jepang dan lain-lain menganggap bahwa kaum fundamentalisme adalah kaum teroris karena ingin kembali ke masa Rasul. Dan radikalisme itu mempunyai pemikiran yang pertama itu fanatik terhadap pendapat orang lain. Mereka itu fanatik terhadap pendapat orang lain itu. Yang keduanya itu mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Yang ketiganya itu keras kepala. Yang keempat berburuk sangka kepada orang lain. Dan yang kelima mengkafirkan orang lain. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kebenaran hanya dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Syukron minkum wa jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.